Hai, apa kabar teman-teman semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita ketemu lagi seperti biasa dalam pitutur saya episode yang ketiga. Dalam episode sebelumnya saya berharap bahwa teman-teman selalu engage dengan 4 bisnis pilar kita, yaitu pipeline, vendor, buyer, dan market. Dan dalam pitutur saya kali ini, saya ingin membahas tentang engagement dengan prospektif buyer di masa PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang sekarang ini sedang terjadi. Yang saya maksud dengan prospektif buyer itu adalah satu buyer yang sudah berinteraksi dengan kita baik via email, WA ataupun telepon, yang menanyakan properti yang sedang kita pasarkan. Yang kedua, buyer yang pernah inspek. Yang ketiga, buyer yang sudah penawar. Dan yang keempat, buyer yang batal atau membatalkan transaksi karena suatu alasan tertentu. Nanti kita bahas ya. Mengapa engagement dengan prospektif buyer di atas harus diprioritaskan saat ini? Karena kita perlu closing cepat. Semua butuh dana. Ya, jadi situasinya yang sempit ini dari segi waktu kita memerlukan dana untuk kehidupan pribadi kita. Mengapa engagement dengan prospektif buyer di atas harus diprioritaskan pada saat ini? Karena satu, prospektif buyer di atas sudah mempunyai ikatan emosional dengan kita sebagai marketing maupun dengan properti yang diminatinya. Jadi daripada harus merekrut buyer baru yang kemungkinan akan memakan waktu, energi, dan biaya yang tidak sedikit untuk saling menjajaki kemungkinan terjadinya transaksi, akan lebih lama, lebih memakan energi kita, waktu kita, iklan kita, sundulan, ad kredit untuk mendapatkan respon dari buyer. Kemudian alasan yang kedua adalah karena keempat buyer tersebut yang pernah berinteraksi dengan kita dengan nelpon, WA, pernah inspek, pernah menawar dan batal, itu sudah melewati tahapan mutual screening. Buyer sudah menseleksi properti, dan marketing juga sudah membuat suatu judgement bahwa buyer tersebut serius membeli. Untuk kemudian dalam pembahasan ini buyer tersebut menjadi apa yang kita sebut sebagai peminat properti. Jadi keempat kriteria prospektif buyer tersebut adalah yang kita sebut sebagai peminat properti. Kita tinggal menggorengnya, menggodoknya, sehingga diharapkan kita bisa closing. Dalam arti kata, lebih dekat dengan closing. Ya teman-teman, jadi teman-teman setelah melihat video ini, teman-teman ingat siapa prospektif buyer sesuai dengan 4 kriteria di atas. Catat dalam satu sheet, bisa secara manual, tetapi sangat saya sarankan lebih baik dengan Excel karena bisa lebih rapi dan lebih jelas. Pilih yang bukan CNN, klien yang bukan CNN, cuma nanya-nanya doang. Dan setelah itu di-approach lagi dengan menawarkan solusi sesuai dengan kategori buyer tersebut dan permasalahannya. Saya berikan contoh ya. Lihat sheet di sini. Kita ambil contoh misalnya Nisa. Ibu Nisa ini berminat terhadap tebet bara dalam 2. Dia baru telepon sekali, dan pada waktu dia menanyakan berapa harganya, saya utarakan harga penawarannya. Dia mengatakan bahwa harga terlalu tinggi, over budget katanya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Solusi apa?
kita carikan alternatif yang harganya lebih rendah. Contoh lagi Pak Ahmad misalnya, dia menanyakan ruko di Jalan Saharjo. Dia telepon 2 kali, inspek sekali, kemudian tidak ada kabar. Mundur tanpa berita, saya nggak tahu, nggak ada kabar sama sekali. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap klien yang seperti ini yang nggak ada kabarnya, mendadak hilang? Kita japri dia, kita kirimi konten-konten, jangan ditanyakan soal ruko Saharjo, tapi kita berikan konten-konten yang menarik dan relevan tentang COVID misalnya, tentang message-message tentang kesehatan dan macam-macamnya. Seandainya dia japri kita, DM kita, barulah kita tanyakan mengenai ruko Saharjo tadi jadi atau tidaknya. Kemudian mengenai kita loncat sebentar, Pak Indrajit misalnya, dia menanyakan soal Cikini Raya. Dia baru nelpon sekali, inspek juga sekali, tapi dia tidak menyukai bentuk tanah yang memanjang, lebarnya sempit. Apa solusinya? Kita carikan alternatif. Jadi untuk Ibu Nisa, Bu Indrajit, ya itu sebelum mengontak Bu Nisa atau Pak Indrajit ini, carikan alternatifnya. Bu Nisa carikan negara yang lebih rendah, Pak Indrajit carikan tanah yang lebarnya mungkin 20 meter, ya, yang lebih lebar sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Kemudian Pak Wahyu, investor, dia telepon 2 kali menanyakan tentang tanah Jalan Raya Bogor dan inspek dengan saya sekali. Setelah inspek, dia mengatakan bahwa memang jarak dengan tol sangat jauh, sehingga saya tanyakan apa kriterianya. Dia mengatakan lebar sekian, lebar depan sekian, yang penting jarak dari tol tidak lebih dari 3 km. Jadi kita kerucutkan, kita gali ulang. Jadi prospektif buyer ini jangan dibuang, karena sebenarnya mereka masih on, mereka masih bisa kita hidupkan kembali, ya. Jadi approach mereka, persiapkan solusi apa yang akan kita berikan kepada mereka, hidupkan kembali transaksinya. Oke, jadi saya ada ilustrasi, potongan ilustrasi real story, bagaimana seorang prinsipal sedang melakukan video conference dengan buyer yang membatalkan transaksi karena nilai appraisal terlalu rendah, yang diakibatkan menurut appraisal properti tersebut terkena pelebaran jalan. Prinsipal tersebut tidak menyerah begitu saja dengan penjelasan dari appraisal. Kemudian dia cek kepada vendor dan kontraktor yang membangun properti tersebut, dan ternyata bangunan tersebut sudah memperhitungkan pelebaran jalan tersebut, ya. Jadi dan pakar sudah mundur sesuai dengan rencana pelebaran jalan. Kita lihat ilustrasi videonya dan perhatikan bagaimana prinsipal tersebut meyakinkan kepada vendornya bahwa transaksi bisa dilanjutkan. Dia ingin memperjelas, dan pihak bank pun sekarang sedang berusaha untuk meminta pertanggungjawabkan dari pihak appraisal, dari data mana mereka mendapatkan hal tersebut gitu. Itu satu. Jadi kan kalau yang samping nanti intinya masih ada resiko untuk dibongkar gitu. Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak Ibu kalau yang samping. Oke, berarti masih ada risiko gitu ya. Maksudnya bisa masih ada kemungkinan gitu ya. Tetap ada risiko. Kalau yang di depan itu sudah dipastikan nggak ada gitu. Kalau yang di depan pelebaran jalannya sudah pasti ada, tapi untuk pemotongan bangunan tidak ada, karena waktu dibangun itu mereka sudah pertimbangkan paling itu harus dikembalikan ke awal Ibu, di mana itu adalah teras terbuka, jadi itu bukan bangunan yang tertutup yang bagian depan itu. Singkat cerita, setelah prinsipal tersebut menawarkan kepada buyer
Setelah video conference, prinsip tersebut menawarkan pada buyer untuk inspek ulang dan disetujui oleh buyer untuk langsung melihat ke lokasi, dan akhirnya buyer tersebut menjadi tahu bahwa pagar rumah tersebut memang sudah mundur. Ya. Akhir cerita, buyer menyetujui usulan prinsip tersebut untuk dilakukan appraisal banding, dan hal ini disetujui oleh bank pemberi KPR. Transaksi yang tadinya batal menjadi hidup kembali. Kenapa ya? Yang batal hidup kembali karena buyer tersebut trust kepada kita. Buyer tersebut trust kepada prinsipal yang bersangkutan yang tadi saya tunjukkan videonya. Jadi apabila klien sudah trust kepada kita, maka mudah bagi kita untuk meyakinkan mereka agar mereka mempertimbangkan saran-saran yang kita ajukan kepada mereka. So, lakukan building trust dengan selalu engage dengan mereka di sosmed, atau berikan klien-klien kita, database kita itu direct message atau just say hi. Tidak ada yang tidak mungkin dalam profesi kita ini, sepanjang kita mau berusaha fokus dan pantang menyerah. Teman-teman masih ingat ya berapa kali quotes yang saya utarakan oleh teman-teman bahwa musuh utama kita itu adalah ada 3. 1, blocking. 2, menunda. 3, malas. Penyakit ketiga ini itu sama ganasnya dengan COVID-19 dan sama-sama tidak terlihat, tapi dampaknya sama-sama terlihat jelas. Ketiganya itu malas, blocking, menunda, bersumber dari pikiran kita. Jadi kalau mau menang, mau berhasil, lawan blocking, jangan blocking. Itu kan kata Pak Jarod, itu kan kata si ini. Menurut gue begini, jangan blocking, jangan pernah menunda. Kalau menurut kita baik, laksanakannya, dan jangan malas. Oke teman ya, jadi sekali lagi daur ulang prospektif buyer, engage dengan mereka kembali. Sekali lagi, buyer yang pernah berinteraksi dengan kita, buyer yang pernah inspect dengan kita, buyer yang pernah menawar, dan bahkan buyer yang sudah membatalkan transaksinya bisa dihidupkan kembali sepanjang kita tahu apa yang harus kita lakukan. Selamat mencoba teman, dan apabila ada masalah apapun itu, hubungi saya. Saya siap membantu 24 jam. Salam sehat buat semuanya, dan saya yakin kita akan berhasil karena saya memiliki tim yang luar biasa, yaitu teman-teman semua. Kalian memang luar biasa, dan saya benar-benar bangga memiliki kalian. Kita ketemu lagi di tutor saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.